Hello Technolovers, pesawat tempur menjadi bagian dari alat utama sistem pertahanan andalan Tentara Negara Indonesia Angkatan Udara. Kendaraan militer tersebut dirancang untuk melaksanakan operasi militer dan sarana pengangkut prajurit maupun alat persenjataan. Meski demikian, alat tempur milik AU juga digunakan untuk memeriahkan hari penting. Salah satunya pada tanggal 17 Agustus 2023, TNI Angkatan Udara telah sukses memeriahkan HUT ke-78 kemerdekaan Indonesia dengan menyuguhkan atraksi demo udara di atas istana. Atraksi itu membentuk formasi diamond dan bomb burst. Kemudian ada juga giant flag bendera merah putih yang dibawa oleh 2 helikopter Caracal. Selain itu, aksi tersebut juga melibatkan sebanyak 10 pesawat tempur F-16 milik TNI AU. Mengingat begitu penting fungsinya, lantas berapa jumlah pesawat tempur Indonesia? Mari kita intip ulasannya berikut ini. Jumlah alutsista TNI AU. Ketua MPR RI Bambang Susatyo menyatakan kepemilikan pesawat tempur dalam operasi militer Indonesia berada di urutan ke-48. Posisi tersebut masih di bawah beberapa negara ASEAN, yakni Myanmar ke-36, Thailand nomor 30, Vietnam urutan ke-28, dan Singapura yang masuk peringkat ke-22. Diketahui pada tahun 2020, kekuatan pertahanan udara Indonesia didukung oleh 462 pesawat, meliputi 41 pesawat tempur, 54 pesawat angkut, 39 pesawat serangan khusus, 109 pesawat latih, 177 helikopter, 5 pesawat intai, dan misi khusus, serta 16 helikopter tempur. Jumlah itu tentunya menempatkan Indonesia di urutan ke-28 dunia untuk seluruh jenis pesawat. Tertinggi di Asia Tenggara, penerima penghargaan brevet dan wing kehormatan penerbang kelas 1 dari TNI AU itu dilakukan di Jakarta pada 9 April 2023. Peringkat AU menurut WDMMA. Sementara itu, data terbaru World Directory of Modern Military Aircraft atau WDMMA 2023 menunjukkan jumlah pesawat aktif TNI AU adalah 280 unit. Dengan total tersebut, Indonesia berada di peringkat 29 dari 128 lainan udara di 101 negara. Sebanyak 280 unit pesawat terdiri dari 120 pesawat latih dasar, 65 pesawat tempur dan serangan umum atau fighters, 28 helikopter latih atau helo training, 46 unit pengangkut khusus, 5 unit misi khusus, 1 pesawat pengisi bahan bakar atau aerial refueler, serta 35 unit multiperank. Peringkat AU menurut dari Global Firepower. Berbeda jauh, sebagaimana data dari Global Firepower 2023, operasi militer udara di tanah air ditunjang oleh 466 unit armada pesawat. Berkat jumlah itu, Indonesia menempati peringkat ke-13 dari 145 negara sebagai negara dengan kekuatan militer terbaik di dunia. Pesawat-pesawat tersebut meliputi 176 unit helikopter, 127 pesawat latih, 67 pesawat angkut bersayap tetap, 41 pesawat jet tempur, dengan 37 unit diantaranya merupakan jet serang khusus, 17 unit pesawat misi khusus, serta 1 unit pesawat tanker. Jumlah alutsista TNI AU itu sekitar 14,4% dari seluruh armada pesawat yang dipunyai Indonesia. Rencana pembelian pesawat tempur. Dilansir dari Tempo.com, ada 44 unit dari 67 unit pesawat angkut TNI yang siap beroperasi. Sisanya tidak dapat mengudara karena telah menjalani perawatan atau memasuki usia tua, sehingga harus dipensiunkan. Salah satunya terjadi pada pesawat Hercules C-130B dengan tail number A1312 yang telah bertugas selama 47 tahun sejak 1975 sampai 2022 lalu. Dengan demikian yang terjadi, pemerintah pun mulai mengambil tindakan untuk menangani situasi menuanya armada angkut militer. Hal tersebut tercermin dari realisasi anggaran program modernisasi alat pertahanan, keamanan, serta pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana yang anggarannya mencapai 1,760 triliun rupiah hingga 2024.
Diketahui, pembelian armada pesawat militer baru pernah terjadi pada Juni 2018. Saat itu, Menteri Pertahanan RI Ria Mizard Riyakudu yang bertemu dengan Menhan Amerika Serikat James N. Mattis di Hawaii pada 29 Mei 2018. Sepakat membawa pulang 5 unit Hercules C-130 seri J tipe 30 ke NKRI. Mengenai hal tersebut, Ketua MPR RI Bambang Susatyo menyebut bahwa pemerintah akan mendatangkan pesawat F-15EX pabrikan Boeing dalam waktu dekat pada tahun 2023. Tak hanya itu, Kemenhan akan diperkuat dengan jet tempur Dassault Rafale buatan Prancis. Indonesia juga bakal membeli 9 pesawat unit pesawat multiguna jenis angkut ringan KASA NC212I 400 hasil produksi PT Dirgantara Indonesia. Daftar jet tempur yang dimiliki Indonesia. By Hawk. Dilansir dari berbagai sumber, Indonesia memiliki 3 seri pesawat tempur tersebut, yakni seri 50, seri 100, dan seri 200. Indonesia membeli hingga 20 unit pesawat tempur ini antara tahun 1980 dan 1984. Untuk pertama kalinya, TNI AU menggunakan pesawat Hawk seri MK53 yang merupakan versi ekspor dari seri Hawk 50 untuk Indonesia. Kemudian tahun 1997, Indonesia mengimpor pesawat Hawk 100 dan 200 dengan kode nomor 9, sehingga disebut sebagai seri 109 dan 209 di Indonesia. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kursinya. Seri 109 memiliki 2 kursi, sedangkan seri 209 memiliki 1 kursi. Persenjataan tambahan seperti rudal dan berbagai bom juga bisa disematkan pada jet tempur Indonesia ini. Diketahui saat ini Indonesia masih mengoperasikan pesawat Hawk seri 109 dan 209. Sementara Hawk seri MK3 sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 2015. Pesawat tempur Indonesia jenis ini berpangkalan di Skadron Udara 1 Pontianak dan Skadron Udara 12 di Pekanbaru. T-50I Golden Eagle. Pesawat tempur Indonesia T-50I Golden Eagle ini dirancang oleh Korean Aerospace Industry bersama dengan Lockheed Martin pada akhir tahun 1990-an. Indonesia membeli T-50I pada 2011 untuk menggantikan Hawk MK53 yang resmi tidak dipergunakan lagi sejak tahun 2015. Pesawat jenis ini memiliki kecepatan maksimum 2.640 km per jam dan ketinggian maksimum 14,6 km. Pesawat tempur T-50I disebut-sebut dapat membawa roket, rudal, dan bom sebagai senjata. Berat total senjata yang dapat diangkut adalah 3,7 ton. Pesawat T-50I TNI AU bermarkas di Skadron 15 Pangkalan TNI AU, Iswah Judi, Magetan, Jawa Timur. F-16 Fighting Falcon. F-16 Fighting Falcon juga masuk dalam daftar pesawat tempur Indonesia. Pesawat tempur ini adalah pesawat multiperan untuk serangan udara ke udara dan udara ke darat. Pesawat ini bermarkas di Skadron Udara 3 Lanut Iswah Judi, Magetan, Jawa Timur, dan Skadron Udara 16 Lanut Rusmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau. Indonesia telah mengoperasikan pesawat yang memiliki kecepatan maksimum 2.120 km per jam dan ketinggian maksimum 15 km di atas permukaan laut ini sejak tahun 1989. Pada mulanya Indonesia memiliki 12 unit pesawat tempur, namun kini tersisa hanya 8 unit saja. Hal itu karena banyak faktor yang menyebabkan beberapa unit jet tempur tidak beroperasi lagi. Antara lain karena masalah kerusakan hingga terjadinya kecelakaan. EMB 314A29 Super Tucano. EMB 314A29 milik Indonesia ini diproduksi oleh Brazil. Pesawat tempur ini diproduksi massal pada tahun 2003. Ciri khas dari pesawat tempur ini adalah memiliki alat penggerak berupa baling-baling. Pesawat EMB 314 berpangkalan di Skadron Udara 1 Pangkalan Udara Abdurrahman Saleh di Malang, Jawa Timur. Pesawat tempur EMB 314 memiliki kecepatan maksimum 590 km per jam dan ketinggian maksimum 10 km. EMB 314 Super Tucano diketahui dapat membawa berbagai senjata, antara lain bom cluster, roket, pod, FFAR, dan jenis rudal lainnya. Berat maksimal senjata yang dibawa EMB 314 Super Tucano adalah 1,5 ton. Perlu diketahui bahwa EMB 314 tidak dapat digunakan untuk serangan udara ke udara.
Pesawat tempur ini hanya dapat beroperasi sebagai misi serangan darat, sehingga tidak mengherankan bila pesawat ini dapat digunakan untuk pengintaian. Sukhoi merupakan pesawat buatan Rusia. Indonesia sudah lama menaksir pesawat yang pernah digunakan Angkatan Udara Soviet pada 1985. Namun, pada krisis moneter pada 2003, Indonesia hanya bisa mengimpor 4 Sukhoi yang terdiri dari 2 unit Su-27SK dan 2 unit Su-30MK. Kemudian Indonesia menambah 6 unit pesawat Sukhoi Su-27SKM dan Su-30MK2. Selanjutnya, pada 2014, Indonesia kembali membeli 6 unit pesawat Su-30MK2 Sukhoi. Akhirnya, total Sukhoi yang dimiliki Indonesia ada 16 jenis pesawat tempur. Jet tempur ini berpangkalan di Skadron Udara 11 Lanut Hasanuddin, Makassar. Mirage 2005 Mirage 2000 adalah pesawat tempur multi-role sayap Delta dan supersonik bermesin tunggal generasi keempat buatan Prancis yang diproduksi oleh Dassault Aviation. Mirage 2005 ini akan digunakan untuk latihan dan transisi sebelum kedatangan jet tempur rival. Dalam high altitude, Mirage 2000 memiliki kecepatan maksimum 2,2 Mach atau lebih dari 2.333 km per jam. Sementara 1.110 km per jam atau 690 mph dalam low altitude. Jangkauan dari pesawat tempur ini 1.550 km dengan drop tanks. Dassault Rafale merupakan tipe tercanggih yang diproduksi oleh Dassault Aviation. Jet tempur tersebut dilengkapi dengan berbagai sistem senjata seperti bom, meriam misil, dan radar sensor elektronik aktif. Diketahui bahwa Rafale dapat membawa senjata dengan berat hingga 9 ton. Kecepatan maksimumnya adalah 860 mph yang setara dengan 1.384 km per jam. Kemudian, Rafale ini juga menjadi satu-satunya pesawat tempur di Eropa yang memiliki radar pemindai elektronik RBE-2. Untuk memboyong pesawat tempur ini perlu mengeluarkan dana sebesar 115 juta US dollar atau sekitar 1,63 triliun rupiah per unitnya. Sementara ongkos penerbangannya berada sekitar 16,5 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 234,3 juta rupiah. Nah, itulah tadi ulasan mengenai daftar kekuatan Angkatan Udara 2023. Menurut Teknolovers, gimana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Yuk dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, komen, dan share juga video ini. Sampai jumpa!